Marcelino. Diberikan oleh Timnas Indonesia. Begitu esetnya dengan defense Timnas Indonesia terhadap Indonesia semakin mendunia berkat Timnas Indonesia. Begitu besarnya dampak sepak bola menjadikan Indonesia semakin dikenal seluruh penjuru dunia. mantap. Jika kita flashback mundur jauh ke belakang, mungkin 10 tahun yang lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini guys ada info terupdate hari ini guys tentang sepak bola guys. Trending satu dunia, kemajuan timnas Indonesia dibahas di berbagai negara belahan dunia guys. KNVB kalah pamor, wah dibahas lebih 200 negara. Pamor timnas makin gak ngotak. KNVB bingung, makin banyak pemain keturunan antri panggilan PSSI. Wih, oke, seperti apa guys infonya, langsung saja kita klik videonya. Marcelino diberikan oleh Timnas Indonesia. Begitu esetnya dengan defense Timnas Indonesia terhadap Timnas Indonesia guys ya. kronologi awal kejayaan Timnas Indonesia, dan kini sepak bola Indonesia beserta negaranya menjadi pembahasan menarik dunia. Indonesian players are being monitored by world agents. Indonesia dibantu oleh langsung masuk TV Saudi. Berkat pamor Timnas Indonesia, supporter dan netizennya, kini Indonesia makin mempesona dan digandrungi influencer dunia. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB makin mengkhawatirkan pesona Indonesia dapat jadi alternatif pilihan para pemain bintangnya. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Oke. Permainan cantik Marcelino. Jebol. Jarang timnas Arab Saudi guys. Nama Indonesia selalu menggema di Eropa. In the 16 group will progress to the World Cup finals. Saudi Arabia expect to be there. Can Indonesia produce a momentous shock? Berkat timnas dan netizennya yang mendunia, kini Indonesia mulai digandrungi Gen Z di media sosial dan media global. Marcelino itu sangat sekali kasus Irak guys. It's high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead right before halftime. So if you can get quality players on your end, they decide to go with Indonesia and represent Indonesia as their country. 현재 시간 15일 제인도네시아 한인회가 2026 북중미 월드컵 아시아 지역 3차 예선에서 And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Indonesia sets record as first ASEAN country to advance to 2026 World. Indonesia catat rekor sebagai negara ASEAN pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026. Wah. Cup. Welcome Indonesia to the World Cup you will have. A big influence in the world's biggest event. And a very good evening wherever you're watching from the Ahmed bin Ali Stadium in Al Rayyan for the second game in Group D of the AFC Asian Cup 2023 featuring Indonesia. Indonesia main di Piala Dunia guys ya. Indonesia semakin mendunia berkat Timnas Indonesia. Begitu besarnya dampak sepak bola menjadikan Indonesia semakin dikenal seluruh penjuru dunia. Mantap. Jika kita flashback mundur jauh ke belakang, mungkin 10 tahun yang lalu, banyak negara jauh di sana yang bahkan tidak kenal negara Indonesia, sekalipun mereka pernah dengar nama Indonesia, namun kebanyakan dari mereka menganggap Indonesia itu sebagai Pulau Bali. Kenaikan level sepak bola Indonesia ternyata dapat menyedot perhatian banyak media seluruh dunia.
Pamor Timnas Indonesia mulai meroket pertama kali saat Indonesia mampu menembus dan menjadi peserta Piala Asia Qatar 2023 untuk yang pertama kalinya. Di turnamen terbesar se-Asia itu, Indonesia baru pertama kalinya mampu lolos Piala Asia. Saat itu, Timnas Indonesia bermodalkan ranking FIFA 144 dunia dengan latar belakang sepak bola yang bahkan tidak dikenal sebagian besar negara lain. Namun Indonesia mampu melaju hingga per-8 besar, dengan mampu memulangkan sejumlah negara kuat Asia lainnya, untuk ukuran tim debutan seperti Timnas Indonesia, yang baru pertama kali lolos Piala Asia. Hal itu ternyata mengejutkan banyak media internasional. Tidak hanya dibuat terkejut atas permainan indah yang ditampilkan Timnas Indonesia di Piala Asia lalu, bahkan, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di negeri orang, yang juga disiarkan langsung di seluruh negara Asia dan berbagai negara dunia lainnya. Mengingat Piala Asia merupakan pesta bola terbesar se-Asia, Piala Asia Qatar lalu juga menjadi tontonan dan sorotan sejumlah negara di benua lain. Dan menariknya, di pertandingan 8 besar saat Indonesia melawan Australia, nasional anthem Indonesia Raya sempat dipuji oleh komentator resmi AFC. Ia mengatakan, jika dirinya baru mendengar lagu kebangsaan seindah ini, pujian lagu Indonesia Raya itu, sontak langsung ramai jadi pembahasan media se-Asia. Pamor Timnas Indonesia tidak cukup di Piala Asia Senior saja, bahkan Piala Asia U23 yang juga digelar di Qatar, ternyata juga menjadi sorotan banyak media internasional. Bagaimana tidak, baru berapa bulan berlalu Piala Asia Senior berakhir dan pembahasannya pun belum selesai, kembali lagi digelar Piala Asia U23, yang mana Indonesia juga menjadi negara yang lolos di ajang besar Asia tersebut. Dan menariknya, Timnas Indonesia menjadi negara yang paling banyak disorot media internasional. Bagaimana tidak, skuad Timnas Indonesia di Piala Asia Senior yang mampu melaju per-8 besar, kini kembali tampil menjadi starter di Piala Asia U23. Hal itu semakin mendongkrak nama Indonesia di banyak media dunia. Timnas Indonesia U23 merupakan tim yang baru pertama kalinya lolos Piala Asia. Tak satupun media internasional yang menyangka, tim debutan seperti Indonesia, ternyata mampu melesat hingga babak semifinal. Bahkan Indonesia U23 hampir saja lolos Olimpiade Prancis. Namun banyak kejanggalan atas gagalnya Indonesia saat perebutan tiket Olimpiade Prancis melawan Guinea. Tidak hanya prestasi Timnas Indonesia Senior dan Timnas U23 saja, dan kini prioritas utama PSSI adalah menembus Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, dengan upaya menambah jumlah stok pemain top berdarah Indonesia. Untuk lolos Piala Dunia bukan hal mudah, semua negara seluruh dunia mengimpikan tampil di Piala Dunia. Tidak ada pemain yang tidak ingin tampil di Piala Dunia. Ya pastinya semuanya pemain ingin jadi tampil di impian Piala terbesar Dunia, semua pemain di seluruh dunia, dan untuk saat ini, Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang mampu melaju di putaran 3, dan hingga saat ini, Indonesia mampu bersaing melawan sejumlah tim kuat Asia, mengingat Indonesia berada di grup paling berat. Namun pada faktanya, pencapaian Indonesia sangat luar biasa, mampu menunjukkan persaingan yang begitu sengit bersama sejumlah raksasa Asia. Ini sangat mengejutkan dunia tentunya, guys ya. Media sport ternama Belanda terkejut, banyak pemain bintang top mereka justru memilih Indonesia, daripada harus menunggu panggilan timnas Belanda. Ya kalau di timnas Belanda tidak dipanggil ya pilih Indonesia lah. Apalagi masih mempunyai darah keturunan Indonesia, guys. Media sport ternama Belanda terkejut, banyak pemain bintang top mereka justru memilih Indonesia, daripada harus menunggu panggilan timnas Belanda. Guys, media sport ternama Belanda De Stentor terkejut bukan kepalang, mengapa bisa sangat banyak pemain keturunan Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, Federasi Sepak Bola Belanda KNVB sampai penasaran. Indonesia. Apa yang menjadikan mereka sampai tertarik bergabung timnas Indonesia, mengingat ranking FIFA mereka sangat jauh tertinggal. Hal itu menjadi sorotan sejumlah media Belanda bahkan media internasional. Dari situasi tersebut, media internasional bahkan juga ikut menyorot dan turut memberitakan soal hal sensitif ini. Yang mana hampir 80% pemain timnas Belanda, semuanya merupakan pemain berdarah campuran Belanda dan berbagai negara lainnya. Apalagi pemain berdarah Indonesia di Belanda sangat banyak, yang mana Indonesia kini sedang gencar mencari mereka untuk dapat perkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini sangat gencar melakukan naturalisasi dan mencari sejumlah pemain top keturunan Indonesia Belanda. Miss Hilgers dan Elianor Regeinders, 2 pemain muda potensial yang bermain di Eredivisie Liga Belanda, yang sekaligus merupakan pemuda investasi sepak bola Belanda, namun mereka lebih memilih Indonesia. Itu sah saja dilakukan, sebab mereka berhak untuk memilih. Namun bagi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, sangat menyayangkan pilihan mereka itu.
Tentu jika setelah mereka memilih Indonesia, mereka tidak dapat lagi perkuat timnas Belanda, dan itu sangat disayangkan. Iyalah pastinya. Itulah kutipan media Belanda tersebut. Sejatinya masih banyak lagi pemain keturunan Indonesia potensial di Liga Belanda. Wow, masih banyak. Dari sekian banyaknya pemain naturalisasi tersebut, membuat media Belanda, De Stentor kebingungan dengan keputusan para pemain bintang mereka yang mau bermain untuk Indonesia. Berikut kutipan media Belanda De Stentor soal banyaknya pemain potensialnya memilih Indonesia. Mengapa banyak sekali pesepak bola Belanda secara massal, mereka memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia? Mengapa mereka tidak mau sedikit bersabar untuk menunggu giliran pemanggilan? Itulah isi judul berita media tersebut. Lebih lanjutnya, De Stentor yang merupakan media sport Belanda, mereka menyoroti para bintang kasta teratas Belanda seperti Tom Hey, Mies Hilgers, Calvin Verdonk, dan Eleanor Reijnders, yang memiliki kualitas serta statistik impresif namun berani melepas paspor Belanda mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Matthew Chouanier with the run up. Oh, and Martin Oz ends up. It's back. Coming back. Really good. Oke guys, begitulah informasi sedikit yang kami infokan kepada Anda semua. Semoga ini bisa bermanfaat guys dan menambah wawasan untuk Anda semua. Ini mantap sekali guys ya. Ternyata banyak pemain keturunan Indonesia itu main di Liga Belanda guys ya. Dan kini PSSI telah mencari lagi pemain yang top yang mempunyai darah keturunan Indonesia guys ya. Mantap. Trending satu di dunia guys. Kemajuan timnas Indonesia dibahas di berbagai negara belahan dunia. Ini tentunya menjadi kebanggaan kita ya guys ya. Menjadi seorang warga Indonesia ini. Bangga timnas Indonesia dibahas di berbagai negara guys ya. Mantap guys. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.